بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 8 dengan subtema yang kedua, yaitu kegiatan pada musim kemarau, pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Adapun materinya yaitu pertama, berolahraga menggunakan air, kedua, mengungkapkan kalimat ajakan, ketiga, menimbang benda, keempat, aturan penggunaan air. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu, mereka berjongkok, lalu duduk. Kemudian saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Wah, mereka tampak senang sekali ya. Sambil bermain air, mereka bermain oper bola. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Coba lakukan bersama teman-temanmu ya. Kalian lakukan dengan hati-hati. Jagalah keselamatan diri kalian masing-masing. Anak-anak, aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka kemudian duduk di pinggir sungai. Mereka kemudian duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Pada percakapan tersebut, Beni berkata, "Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama." "Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama lagi," ujar Edo kepada Udin. Kemudian Udin lalu menjawab, "Terima kasih kembali Beni. Terima kasih sudah memujiku Edo. Ayo besok kita bermain bola ya." Anak-anak, cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajaklah temanmu bermain bersama ya. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu kemudian dibawa ke sekolah dan ditunjukkan kepada teman-teman.
Nah, anak-anak, berikut ini adalah sebuah gambar yang dibawa oleh Dayu. Nah, apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Tanya Dayu. Menurutmu, mengapa mereka harus antri? Tanya Dayu kemudian. Lalu Lani pun menjawab, itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Selanjutnya, Dayu bertanya lagi kepada Lani, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kemudian, Siti pun berkata, saya tahu. Begini kalimatnya, ayo Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Begitu kata Siti. Nah, kalau menurut Lani bagaimana? Tanya Siti. Kemudian Lani membuat kalimat ajakan seperti berikut ini. Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, kata Dayu. Ayo kita sekarang bermain peran sesuai gambar tadi. Ajak Dayu kepada teman-temannya. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa oleh Dayu tadi ya. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi peran apa yang akan dimainkan. Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada juga yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Mari mengantri air di sini, Pak, ujar Beni. Selanjutnya Dayu pun berkata, ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Ayo, lewat sini yang sudah ambil air, ujar Lani. Nah, anak-anak, itulah tadi kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman untuk melakukan kegiatan bermain peran. Nah, bagaimana? Kalian juga bisa melakukannya bersama dengan teman-teman kalian di rumah ya. Kalian bisa membagi peran yang akan dimainkan, yaitu sebagai penduduk yang mengantri air dan juga sebagai petugas yang mengatur antrian penduduk. Anak-anak setelah bermain peran, Dayu dan teman-temannya merasa lelah. Mereka lalu beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, ujar Dayu. Betul Dayu, ujar Edo. Sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar, tanya Edo kepada Udin. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat oleh Beni. Saya membuatnya dari gantungan baju, jawab Udin. Anak-anak, sekarang kita akan bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin lalu menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin lalu mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka lalu bermain sambil menimbang benda. Nah, anak-anak, inilah alat ukur tidak baku yang dibuat oleh Udin. Udin membuatnya dari gantungan baju. Ayo sekarang lihat sekeliling ya. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini, kata Udin kepada teman-temannya. Nah anak-anak, coba kalian carilah 5 buah benda di sekitarmu ya. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Kamu bisa membuat alat ukur seperti yang dibuat oleh Udin. Kalian bisa membuatnya dari gantungan baju yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Timbang berat benda menggunakan kelereng, lalu tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Kalian bisa menyalin tabel ini ya. Kalian tuliskan nama bendanya dan juga hasil timbangannya dengan menggunakan kelereng. Bu Guru akan berikan contohnya ya. Untuk yang pertama, nama benda yang akan kita timbang itu adalah batu kerikil. Nah, kalian timbang ya menggunakan kelereng. Hasilnya itu berapa butir kelereng. Kalian tuliskan ya hasil timbangannya. Kemudian kalian juga bisa menimbang benda-benda yang lainnya.
Kalian tuliskan nama dan juga hasil timbangan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Nah, setelah menimbang dan mengisi tabel di atas tadi, kalian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Kalian jawab ya sesuai dengan hasil timbangan kalian. Kemudian kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Nah, kalian tuliskan jawaban kalian. Kemudian yang ketiga, kalian urutkan benda dari yang paling ringan. Benda apakah itu? Nah, selanjutnya jangan lupa untuk urutkan juga benda dari yang paling berat ya. Kalian tuliskan benda-benda tersebut dengan rapi di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian timbang lagi kelima benda di tabel sebelumnya ya. Nah, kali ini timbang berat benda tersebut menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel seperti di bawah ini. Kalian tuliskan ya nama bendanya masing-masing dan juga kalian tuliskan hasil dari timbangan benda-benda tersebut. Nah, anak-anak, setelah menimbang dengan menggunakan buku tulis, lalu kalian mengisi tabelnya, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Kalian tuliskan jawabannya ya. Yang kedua, benda manakah yang paling ringan? Ini juga harus kalian tuliskan nama bendanya. Selanjutnya yang ketiga, kalian urutkan benda dari yang paling ringan ya. Selanjutnya yang terakhir, urutkan benda dari yang paling berat anak-anak. Kalian juga tuliskan benda-benda yang paling berat sesuai dengan hasil timbangan yang sudah kalian lakukan tadi. Anak-anak, waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-temannya kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Karena pada musim kemarau hujan tidak turun sehingga persediaan air bersih semakin berkurang. Kemudian Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Lalu bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Tanya mereka. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Sedangkan Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya untuk menghemat air bersih. Kalian juga harus melakukannya ya. Hematlah air. Gunakan secukupnya karena pada musim kemarau hujan tidak turun. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu bacalah percakapan di halaman 88. Kemudian temukan dan tuliskan kalimat ajakannya di buku latihan kalian masing-masing ya. Cukup sekian dulu anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.